Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Marandika dari kelas B Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Kendalto dari mata kuliah Statistik Pendidikan. Oke. Uji Kendalto yaitu korelasi Kendalto, merupakan statistik dan parametrik. Jenis data pada uji ini adalah ordinal. Formula yang digunakan adalah Kendalto sama dengan 2NC min ND dibagi N min 1. Lalu kita akan menggunakan Excel untuk menghitung nilai post-test dan nilai pretest. Oke, langkah yang pertama kita sudah memasukkan data-datanya. Oke. Dan langkah yang kedua, kita mengurutkan nilai post-test dan nilai yang paling besar dengan mengeklik. Nah, kita urutkan, kita blok, lalu klik sort. Lalu klik sort, kita klik bagian nomor 2. Lalu custom sort, yaitu langsung klik nilai post test. Oke. Nah, jadi nilainya berurutan. Terus kita cari nomornya. Kita kasih nomornya dari 1 sampai 19. Lalu langkah yang ketiga, kita mencari nilai R1. Oke, kita ketik R1 dengan membandingkan nomor tengahnya. Oke, 100-nya itu kan ada 2. Nah, kita ambil tengahnya jadi 1,5. Bawahnya juga 1,5. Yang di bawahnya 3. Yang bawahnya 4,5. Seterusnya kita bandingkan tengahnya. Lalu langkah yang keempat, kita memasukkan nilai R1 ke dalam tabel dengan memasukkan rumus sama dengan VLOOKUP. Klik 2 kali. Klik nilai post test. Oke, kita dan klik nilai R1. Oke. Kemudian kunci dengan Fn plus F4. Koma 3,0 lalu tutup kurung, enter. Maka di situ akan muncul nilainya.
Ketika sudah muncul nilainya, tinggal diblok saja sampai bawah. Oke, maka di situ akan muncul nilainya. Dan langkah yang kelima, kita membuat R2. Langkahnya sama seperti R1. Coba kita cepatkan saja ya. Selanjutnya kita mengurutkan nilai post test di tabel atas untuk mencari NC. Untuk mencari NC atau konkordan adalah jumlah pasangan peringkat Y dan X yang meningkat tapi tidak boleh sebaris. Oke, jadi kita lihat di sini 10 yang meningkat 13. Nah, jadi di situ kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, begitupun juga dengan seterusnya. Lalu untuk mencari ND atau diskordan adalah jumlah pasangan peringkat Y dan X yang menurun tapi boleh sebaris. Oke. Jadi 10 dikurangi 1,5 yaitu berapa? 8,5. Kita tulis ND. Nah, ND di situ yang paling atas 8,5. Jadi kita kurangi sampai ke bawah. 18,5 dikurang 1,5 yaitu 17. Dan langkah selanjutnya kita buat total dengan rumus. Oke, sama dengan sum klik 2 kali. Oke. Kita blok semua nilai R1 lalu tutup kurung, enter. Maka disitu akan muncul nilainya. Begitupun juga dengan R2, sama dengan sum klik 2 kali, kita blok semua. Oke teman-teman, selanjutnya kita masukkan angka ke dalam rumus untuk mencari Kendall To. Oke.
kita bisa lihat di situ. Nah, kita bisa lihat di situ rumus-rumusnya, rumus kendal tuh. Oke, yaitu angka-angkanya kendal tuh kita bisa lihat. Lalu selanjutnya kita memasukkan angka ke dalam rumus untuk mencari Z. Nah, kita bisa lihat di situ rumus-rumusnya. Itu angkanya. Oke. Oke. Lalu Z hitung Z hitung kriterianya, Z hitung lebih dari Z tabel, maka H0 ditolak. Lalu Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0 diterima. Hipotesisnya H0 sama dengan kendal to sama dengan 0. Tidak ada hubungan yang signifikan antara post-test dengan pretest. H1 tidak sama dengan 0. Ada hubungan yang disignifikan antara post-test dengan pretest. Terus yang Z hitung sama dengan 1.119538286. Oke. Lalu Z tabel sama dengan 0,8669. Kesimpulan, karena Z hitung sama dengan 1.119538286 lebih dari Z tabel sama dengan 0,8669, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan yang signifikan antara post-test dengan pretest. Oke, selanjutnya kita akan menghitung data protest dan pretest dengan menggunakan SPSS. Oke, kita masukkan datanya di sini. Oke. Lalu variabel view ini diganti 20, bawahnya diganti 19. Oke, ini diganti nama potes. Ini pretest. Oke, lalu yang bagian ini diganti ordinal. Sini juga ordinal. Oke. Lalu kita klik analyze, correlate, terus bivariate, lalu klik potes, kita pindahkan, pretest juga kita pindahkan, lalu klik kendal to. Oke. Lalu klik oke. Lalu di sini akan muncul hasilnya. Oke. Kriteria signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Signifikan kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Terus hipotesisnya H0 tidak ada hubungan antara post-test dengan pretest. H1 ada hubungan antara post-test dengan pretest. Nah, kita bisa lihat output yang diperoleh sebagai berikut. Oke. Jadi kesimpulan, pada tabel correlation di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan
dari kendal tau sebesar 229 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya ada hubungan antara post-test dengan pre-test. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.